Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Saya masih melanjutkan seri tentang para murid Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang Bartolomeus. Mari sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Kembali kami akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Terlebih kami juga akan belajar tentang para murid Yesus, terutama tentang Bartolomeus yang disebut juga sebagai Nathanael. Hadirlah dalam setiap hati umatmu untuk terus boleh menemukan kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang saya pilihkan untuk kita baca pada saat ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 6 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14 demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dia dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Nah, dari dikasihkan Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Lukas ini kita melihat nama Bartolomeus itu dipasangkan dengan Filipus. Kalau kita perhatikan, ini bukan kebetulan dipasang-pasangkan, tetapi memang mempunyai histori. Jadi ceritanya Bartolomeus yang disebut juga Nathanael pada saat itu sebenarnya sempat ragu-ragu untuk menjadi murid Yesus. Tetapi ketika ada Filipus berkata kepada dia, itu ditulis oleh Yohanes pasal 1 ayat 47, mengatakan, "Mari," kata Filipus kepadanya, "mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari catatan Injil Yohanes ini kita menjadi lebih tahu tentang siapa itu Bartolomeus yang kemudian lebih dikenal sebagai Nathanael. Dalam catatan, Bartolomeus itu seorang murid yang memang dikenal cukup jujur, cerdas, dan tulus. Selain itu ia juga memiliki pikiran yang terbuka. Bartolomeus sempat ragu-ragu ketika diajak muridnya menjadi murid Yesus maksudnya. Namun ia akhirnya tetap menemui Yesus karena pernyataan Filipus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini, proses pemanggilan Bartolomeus menjadi murid Yesus, kita tahu dia dikuatkan, diteguhkan, dimantapkan melalui Filipus. Sekali lagi kita belajar hari ini dari kisah Bartolomeus ini, bahwa dalam perjalanan iman seseorang seringkali bisa mengalami keraguan, kebimbangan, keraguan, ya. Tetapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk meneguhkan iman percaya kita. Bahkan melalui peristiwa itu kita belajar dari kisah Nathanael ini, Tuhan Yesus begitu mengapresiasi. Bahkan itu yang membuat Bartolomeus atau Nathanael menjadi mantap. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa dirinya sebenarnya. Tuhan tahu bahwa Filipus mengingatkan, mengajak Bartolomeus untuk melihat Yesus, dan akhirnya Yesus menyapa dia. Dikatakan, "Lihatlah, ini seorang Israel sejati." Tuhan tahu siapa sebenarnya Bartolomeus atau Nathanael ini. Baik, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus dia menyatakan kasih Allah, tetapi Yesus sungguh-sungguh Allah yang benar-benar mengerti apa yang jadi pergumulan kesulitan setiap anaknya, hambanya, muridnya. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan,
dalam perjalanan iman kita bukan berarti kita tidak memiliki keraguan, kebimbangan. Tetapi kalau kita terus mau percaya, Tuhan bisa memakai siapapun untuk mengingatkan kita, untuk menguatkan kita. Bisa jadi memang itu saudara kita, teman kita, orang tua kita, atau orang yang mungkin dalam sebuah perjalanan Tuhan izinkan bertemu. Saya teringat tahun sekitar 2008 dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta, itu bertemu atau berbarengan dengan seorang penumpang yang kami baru pertama kali bertemu di situ dan ngobrol-ngobrol tentang macam-macam gitu. Dan salah satunya obrolan bercerita tentang cita-citamu, masa depanmu, tujuan hidupmu apa gitu ya. Seperti umumnya saya waktu itu masih pemuda ya, maksudnya masih kuliah semester 10 kalau nggak salah, semester 10 panjang ya, karena saya kuliah pertanian sampai 6 tahun setengah begitu ya. Apa yang ingin saya bagikan saudara dalam kisah itu, seorang yang baru saya temui itu bertanya tentang cita-cita saya, dan saya mengatakan saya ingin menjadi A, ingin menjadi B, dan menjadi C. Dan giliran orang itu bertanya, pengen tahu nggak cita-cita saya apa gitu. Pada saat itu dia menyampaikan, seingat saya ya saat itu yang cukup lama ini, mengatakan bahwa saya ingin mengasihi, kurang lebih intinya begitu, mengasihi sesama dan juga memuliakan Sang Pencipta, Tuhannya. Saudara, setelah percakapan itu biasa kita ada servis makan, saya ditraktir makan pada saat itu, dan setelah itu kita berpisah, tidak ketemu lagi. Cuman menariknya yang saya ketahui bahwa orang itu bukan seiman dengan saya, tidak seiman dengan kita. Tetapi ketika saya renungkan apa yang disampaikan oleh orang itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa hidup kita ini ya harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan saya takjub pada saat itu ketika menyadari orang yang berbeda dengan keyakinan saja bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dari sini saya mengajak kita saudara untuk tidak menjadi orang yang fanatik. Kalau berbeda keyakinan ya kita nggak usah berkomunikasi atau bahkan kita harus memusuhi. No, kita harus senantiasa membuka diri, membuka hati untuk Tuhan berfirman kepada setiap kita dalam keadaan situasi, kondisi apapun, bahkan lewat siapapun. Mari kita terus bergantung, bersandar kepada Tuhan dalam perjalanan iman kita, sehingga kita pun akhirnya juga bisa dipakai menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk terus mewujud nyatakan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada hari ini kami boleh belajar tentang siapa itu murid Yesus, yaitu Bartolomeus, yang sering kali disebut juga Nathanael. Dalam perjalanannya untuk mengikut Yesus ada keraguan, kebimbangan, tetapi Tuhan melalui Filipus engkau mengingatkannya, engkau meneguhkannya, sehingga Bartolomeus menjadi murid Yesus yang juga memiliki peran yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya, sehingga Tuhan boleh memakai Bartolomeus untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga rindu setiap kami dipakai oleh Tuhan di tengah segala pergumulan iman, persoalan kehidupan. Tuhan juga terus memberkati, memperlengkapi setiap kami untuk terus menyatakan karya kasih Allah, memberitakan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan manusia dunia ini. Tuhan terus memberkati setiap saudara-saudaramu, saudara-saudara kami Tuhan, dalam pergumulan mereka, baik pergumulan untuk sekolah, belajar, pergumulan pekerjaan, pendamping, pasangan hidup, menghadirkan momongan, menantikan hadirnya momongan dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, demikian juga untuk setiap karya kehidupannya. Kami serahkan juga Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati untuk mereka yang pada hari ini berulang tahun. Ada saudara kami, biarlah mereka senantiasa mendapatkan limpahan sukacita dan berkat Tuhan, yaitu saudara Glenn Stefanus Gani dan juga saudara Henry. Mereka boleh beroleh sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan dan keteguhan hati
boleh Tuhan terus limpahkan sehingga mereka setia untuk menyatakan karya kasih Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.